Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin muslimat yang saya muliakan, dalam kesempatan ngaji pada hari ini kita ingin menyampaikan kaitannya dengan serambi atau dalam bahasa Arabnya adalah rohbah. Serambi masjid itu adalah yang bagaimana? Bahwa pengertian serambi itu kalau kita merujuk di dalam kitab-kitab fikih, misalnya takrif atau pengertian yang diutarakan, yang disampaikan oleh Imam Bandaniji. Imam Bandaniji mengatakan serambi itu apa? Begini, serambi adalah hiya al-bina al-mabni bijiwarihi muttasilan bihi. Serambi ini adalah suatu bangunan yang mana bangunan ini adalah bergandengan, mutasilan, berdempetan dengan masjid. Misalnya, contoh dari serambi adalah misalnya tempat-tempat yang ada di depan masjid yang digunakan untuk musyawarah desa, musyawarah masjid, atau kalau kita perhatikan yang sudah biasa kita kenal misalnya di dalam Masjid Agung Kota Magelang, tempat-tempat yang digunakan untuk duduk-duduk orang sebelum melaksanakan jamaah, menunggu jamaah yang ada di sekitar beduk itu, atau di mana di depan, di bawahnya beduk itu sampai ke tempat peletakan sandal, itu adalah dinamakan serambi. Nah, lalu hukumnya serambi ini bagaimana? Apakah serambi ini termasuk bagian dari masjid atau serambi ini adalah hukum tersendiri, tidak ada sangkut paut dengan masjid? Bahwa kalau kita merujuk di dalam kitab Risalatul Amajid yang ditulis oleh Al-Alim Al-Alamah Kiai Haji Ja'far Shadiq Pasuruan, beliau menukil sebuah pendapat yang ada di dalam kitab-kitab fikih Mu'tabarah. Beliau mengatakan bahwa serambi masjid ini wahiyya minal masjidi sawa'un a'lama waqfiyataha masjidan au juhila amruha. Bahwa serambi masjid ini misalnya Masjid Agung Magelang yang kita gunakan untuk duduk-duduk istirahat itu sebelum melaksanakan sholat jamaah atau di sekitar beduk, itu adalah bagian dari masjid. Baik tempat itu diketahui status hukumnya ini wakaf atau tidak diketahui sama sekali. Jadi kalau kita merujuk di dalam kitab Risalatul Amajid, kesimpulannya bahwa serambi masjid ini adalah bagian dari masjid, hukumnya sama persis seperti halnya masjid. Artinya kalau serambi ini dikatakan bagian dari masjid, maka orang yang haid tidak boleh masuk ke situ, tidak boleh berdiam diri di situ. Orang yang hadas besar misalnya junub, orang yang nifas juga tidak boleh di situ. Dan kalau serambi ini adalah bagian dari masjid, maka apa? Kita juga bisa beriktikaf di situ, bisa tahiyat masjid di situ, dan bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas yang sifatnya seperti halnya masjid yang sudah kita ketahui. Kesimpulannya bahwa serambi ini adalah bagian dari masjid, baik itu kita ketahui wakifnya ataupun tidak. Jadi serambi jerambah yang gandeng dengan masjid itu, kalau kita contohkan sekali lagi seperti halnya Masjid Agung Kota Magelang, tempat-tempat yang biasanya digunakan untuk duduk-duduk itu yang ada di sekitar beduk ke bawah, maka
itu juga termasuk bagian dari masjid, baik itu diketahui orang yang wakaf ataupun tidak, baik itu diwakafkan untuk masjid ataupun tidak, asal itu sudah menjadi serambi yang bergandengan dengan masjid, maka wa hukmuha hukmul masjid, maka hukumnya serambi ini adalah hukumnya masjid, dengan konsekuensi hukum nanti orang yang hadas besar, orang yang haid, orang yang nifas tidak boleh berdiam diri di situ. Dan kalau ini sudah menjadi masjid, hukumnya seperti halnya masjid, maka konsekuensi yang lain adalah kita bisa tahiyat masjid di situ, bisa nanti kita iktikaf di situ, dan hukum-hukum lain yang rentetan hukumnya berkaitan langsung dengan masjid. Nah, itulah kaitannya dengan serambi masjid, pengertian dari rohbah atau serambi. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.